Mulai live langsung salting gara-gara konteks. Udah live. Astagfirullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Minggu kemarin kita ketemu di hari Selasa. Sekarang kita ketemu di hari yang seharusnya hari Rabu. Oke, ada yang bisa mereview kemarin kodok kodar free will? Apa itu kodok? Kodok bukan kehendak kita. Ya. Terus apa lagi? Free will kehendak kita. Ya, kodar Ada sifat manusia, sifat semua makhluk. sifat semua makhluk. Ada kemarin ada tiga hal di dalam kehidupan yang termasuk dalam kodar. Apa aja? Manusia, Perasaan. alam semesta, sama kehidupan. Semua manusia dengan potensinya. Apa potensi dasar manusia? Berpikir. Akal dan perasaan. Terus di dalam kehidupan akal itu manusia punya potensi. Terus kemudian manusia di kodar ada apa aja? Manusia, kehidupan dengan segala sunatullahnya. Terus khosiat masuk di mana? Alam semesta punya khosiat. Apa itu khosiat? Khasiat. Ya benar. Kegunaan. Gampang kan? Apa? Kegunaan. Kegunaan. Khosiat itu apa? Jadi ya nggak usah pakai definisi lah ya. Paling gampangnya, kenapa? Oh, Kenapa? Dek, nggak apa-apa dek. Nah, khosiat itu misalnya kayak pisau itu tajam, terus api itu membakar gitu. Nah, jadi semua pisau itu tajam, semua api itu membakar, semua air itu membasahi. Tapi ketika ada api kok, ketika dimasuki seorang hamba yang solih, tapi kemudian api itu tidak menimbulkan kebakaran, tapi malah api kemudian bersifat dingin, maka itu termasuk kodar atau free will. Kodok, ya, karena api khasiatnya panas. Tapi ketika dimasukin oleh Nabi Ibrahim berubah menjadi dingin. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan seandainya Allah tidak menjaga kedinginan itu, maka Nabi Ibrahim akan mati menggigil. Di situ dijelasin. Nah, jadi disitulah karunianya Allah, kodoknya Allah bekerja dalam tanda kutip ya, itu dua kali, yaitu yang pertama mengubah api itu menjadi dingin, dan kemudian kedinginan itu tidak menyelakai Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep rezeki. Nah, hati-hati dalam menjawab pertanyaan ini teman-teman, karena salah menjawab akidah kita perlu dipertanyakan. Gitu. Sudah siap? Kita masuk ke konsep rezeki. Itu tulisan rizki. Ya, oke, kita masuk ke dalam pakai bahasa ini ya. Pakai bahasa Indonesia. Rezeki bahasa Jawa kan ya? Iya kan? Hah, yang bener yang mana? Apa? Rizki atau rizki? Rizki atau rezeki? Orang Jawa itu Ya. Ada Rizmar lah. Nggak usah dijelaskan di sini ya. Rizmar. Ya, ini mau dibaca rezeki apa dibaca rezeki? Sama aja, itu aja. Mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Abraham, mau dibaca Afram, ya sama aja. Orang-orangnya itu aja. Ya, mau dibaca Ahmad, Muhammad, Mat, yang salah dinegrikan orang kapitalis. sama aja. Orang-orangnya itu aja gitu ya. Nah, ini kita sepakati dulu, mau dibaca rizki apa rezeki? Rezeki. Oke. Materialis. Ya. Kenapa beda-beda? Oke, kita akan ke sesuai judul aja ya, konsep rizki. Oke? Ya. Apa itu rizki? Nikmat. Apalagi? Karunia. Uang, asik. Money. Apalagi? Barang. Apa? Barang. Terus apa lagi? Materialis. Blessing. Materialis. Apa? Keberkahan. Bertahan. Keberkahan. Keberkahan. Oke, apalagi? Kesehatan. Kesehatan. Itu contoh apa sih sebenarnya sih? Ya, itu contoh-contoh. Yang saya tanyakan definisi ya. Rizki itu apa gitu? Itu yang Segala hal.
Yang diturunkan Allah. umatnya. Oh, Al-Quran. Nggak salah sih. Iya kan? Gak salah sih. Gak salah sebenarnya. Apa sih ya? Pun nggak ada. Oke. Segala sesuatu yang baik yang diturunkan oleh Allah kepada umat. Segala sesuatu yang yang baik yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya gempa bumi itu baik apa buruk? Baik untuk bersyukur. Kemarin kita udah belajar ya, ketika kita jalan ke suatu tempat terus tiba-tiba ban kita bocor itu baik atau buruk? Belum tentu. Loh, iya kan, yang penting kan bagaimana kita bersikap kan. Apakah kita setelah ban bocor itu kita malah misuh-misuh gitu kan, atau malah justru kita bisa mencari ibrohnya gitu loh, mencari hal positifnya gitu loh. Oh mungkin aja kalau kita nggak kena bocor di sini, di depan udah ada truk yang siap nangkap kita gitu loh. Iya. Ya kita bersyukurnya kan kayak gitu kadang kan. Ada polisi. Iya. Nilai jelek baik atau buruk? Tergantung. Ada baiknya, ada buruknya. Tergantung. Tergantung orang tua tahu. Baiknya buat belajar lagi. Nah itu kita Buruknya melihatnya dimarahin, dari situnya. dimarahin. Betul. Makanya kita melihat dari sisi itunya. Kita selalu dididik untuk selalu berhusnuzon. Jadi selalu berbaik sangka dulu. Jangan berburuk sangka gitu. Ada orang nggak mau nyontekin kita, terus kita tiba-tiba, wih dia gitu amat jadi teman gitu. Ya seharusnya kita berterima kasih sama dia gitu. Karena apa? Kalau kita dicontekin, mungkin berikutnya kita jadi gampangin terus nggak mau belajar. Nah kalau akhirnya kita nggak dicontekin, ya mungkin itu dapat nilai jelek. Tapi berikutnya kita jadi tahu bahwa sebenarnya butuh persiapan dalam ujian gitu. Nah jadi bagaimana tinggal kita mensikapinya. Ada yang kemudian nggak mau dicontekin, selesai ujian malah ngancem sama yang nggak mau nyontekin. Lu ngapain nggak mau nyontekin gitu kan? Nah jadi tergantung kita bagaimana buat mensikapinya. Nah termasuk rezeki. Apakah rezeki itu sudah dijamin sama Allah? Udah. Udah atau belum? Wow. Ini hati-hati ya, kita kemarin belajar sesi akidah gitu ya. Nanti kalau ngejawab salah, wah itu bermasalah nih sama akidah kita, jangan-jangan ya. Ya makanya Allah a'lam. Oke, berarti kalau kita nggak bisa rumus kalkulus atau integral gitu, mungkin jawabannya Allah a'lam gitu ya. Oh boleh dijawab di mana kayak gitu? Ya enggak lah. Kalau ada wakilnya nol sih. Oke, apakah rezeki sudah dijamin sama Allah? Ya. Udah. Ya. Udah. Udah. Ada yang berpendapat lain? Udah. Udah dijamin belum? Udah. Oke. Asal orangnya berusaha. Pasti dapat. Aduh, kamu ulang lagi katanya. Oh, berarti kalau kita diem aja kita nggak dapat. Dapat tapi nggak sesuai Kalau dengan. diinginkan. Aduh nggak tahu lah jawaban apa. Hah? Apa salah kita ngomongin? Harus ada prosesnya. Ini kan konsep rezeki, Ya. ya kan? Udah dijamin belum sama Allah? Ya. Pasti dapat. Ada prosesnya. Pasti dapat. Pasti dapat. Pasti cair. Ya. Ngapain kerja? Aduh. Ini lagi. Tahu nggak aku ini? Ada prosesnya. Perjuangan. Rezeki datangnya dari siapa? Allah. Rezeki datangnya dari Allah. Lah kalau datangnya dari Allah, lah kenapa kok butuh usaha manusia? Katanya kalau nggak kerja nggak ada uang. Apa? Kalau nggak kerja ya nggak akan dapat. Karena disesuaikan sih. Gimana? Berarti dapatnya bukan dari Allah dong. Rezekinya udah disampaikan. Itu kan perantara gitu. Gimana? Tenang. Manusia itu cuma perantara. Manusia cuma perantara. Berarti rezeki bukan datangnya dari Allah dong. Ya udah terserah Ustaz. Kenapa jadi hopeless gitu loh? Kita ulangin ya. Jadi konsep rezeki ya. Udah dijamin sama Allah. Ya. Kok diam sih? Kan aku tanya. Udah dijamin belum sama Allah? Udah dijamin belum? Udah, pasti dapat. Iya. Kalau pasti berarti nggak butuh yang lainnya. Belum tentu. Loh, kok belum tentu? Kan pasti. Pasti. Ustaz ini dasar bagus
Tadi baru kimia. Pasti cair nggak? Amin. Pasti cair. Tergantung. Loh kok tergantung? Pasti cair nggak? Iya. Datangnya dari siapa? Allah. Dari Allah. Lah ngapain kerja? Gak tahu. Lah Allah itu bisa nggak sih ngasih rezeki kita tanpa kita harus kerja? Bisa. Lah ngapain terus kerja? Ya gak tahu. Kok nggak tahu? Lah terus kita kerja buat apa gitu? Oh buat tambahan. Rezeki dari Allah nggak cukup. Bola. Gimana? Untuk kesiapan menerima rizkinya. Untuk kesiapan Menerima rizkinya. menerima rezekinya. Lah terus kriteria yang siap sama yang enggak tuh gimana? Ini tuh kata Sabar, kita gini ngadu ini. Kita jadi domba. Gimana? Ada yang bisa ngejawab? Ya kalau ada yang bisa kita pertemuan selesai cepet gitu kan. Kerja karena Ya gitu. Kalau nggak kerja nggak dapet. oh berarti nggak pasti dapet. Katanya rezeki itu minallah gitu loh. Iya kan? Kalau dari Allah berarti buat semua makhluknya kan. Allah Maha Pengasih. Maha pengasih apa namanya? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Stop. Kalau Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim berarti ada makhluknya yang semuanya kebagian gitu loh. Gimana? Allah tuh sudah memberikan semua Apa? semuanya sudah dikasih rezeki. Udah dikasih rezeki, oke. Berarti pasti dapat. Iya pasti dapat. Pasti cair. Ya. Nah, terus Rezekinya itu disimpan di suatu tempat. disimpan. Iya, nonton Luffy ya. Jadi Janji kan kayak One Piece. misalnya disimpan One Piece, di itu Lauhul Mahfuz. Rezekinya disimpan di Lauhul Mahfuz. Dirahasiakan. Terus ngambilnya gimana? Lagi. Terus ngambilnya gimana kalau di laut itu? Kita ya kan Terus gimana? Kirain harus mengarungi Allah tuh suka sama orang yang keberatan kehidupan. Allah tuh suka sama orang yang berproses. Jadi kita disuruh kerja. Oh, kalau harus kerja berarti nggak pasti dapet. Enggak. Jadi sebenarnya gini, teman-teman yakin nggak rezeki datangnya dari Allah? Iya. Lah terus ngapain kerja? Kalau pasti dapat pasti cair ngapain kerja gitu loh? Pernah mempertanyakan itu nggak? Enggak. Loh kok nggak pernah dipertanyakan? Karena nggak tahu kita nggak apa ya paling ya ujian. Lo belajar udah dapat belum rasanya uang. Gimana? Allah itu menjamin semua makhluknya dapat rezeki. Ya. Tapi jaminannya itu tergantung usaha dari Ya, jaminannya. Oh, Jaminan- berarti tergantung usaha. Nggak usah nggak dapat ya. Ya kan? Kalau berusahanya nggak keras, dia nggak dapat rezeki. Dapat, karena kan Dapat apa kalau gimana usahanya? keras itu belum tentu tidak keras. Loh, Ini kayak main. Ini kayak main lalu nih. gimana? Sudah tak bacain. Ya. Wah, googling dia. Ini biar cepat selesai daripada debat. Oh iya. Aduh, becet. Allah memang menjamin rezeki tiap makhluknya. Weh, Tapi jaminan tersebut juga berdasarkan atas usaha kita. Oh, berdasarkan ya. Berarti dasarnya bukan dari Allah, tapi dasarnya adalah usaha. Berarti nggak pasti dapat, berarti nggak pasti cair. Iya. Oke, kita tutup poin aja ya. Siap? Ngapain kerja? ya. Ya, oke, jadi konsep rezeki itu seperti ini teman-teman. Jadi rezeki itu berasal dari kata rozako yang artinya adalah atok atau pemberian.
atau an-hisabah. Dalam surat An-Naba itu kan dijelaskan atau adalah pemberian. Nah, konsep rezeki sendiri di sini dijelaskan oleh Allah, razaqakumullah, di dalam surat Al-An'am ayat 142, yaitu adalah rezeki itu adalah pemberian. Nah, artinya adalah pemberian. Jadi tadinya kita tuh nggak punya, akhirnya diberi sama Allah. Nah, rezeki juga nggak sama dengan kepemilikan. Ya, rezeki itu berbeda dengan kepemilikan. Contoh maksudnya di sini adalah ketika kita ngomong bahwa rezeki adalah pemberian, maka maksud daripada rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita bisa nikmatin, bukan kita miliki. Itu dulu, itu konsep rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan kita miliki. Contoh, Faza di kamar punya baju berapa? Nggak tahu. Oke, 10 ada. 10 ada. Nah, 10 tambah 1 yang ada di sini, artinya 11 bajunya Faza, itu belum tentu 11-11-nya adalah rezekinya Faza. Yang jadi rezekinya Faza adalah yang bisa dinikmatin. Berapa yang bisa dinikmatin Faza? 1 yang nempel. Maka yang 10 yang ada di atas itu bukan rezekinya Faza. Terus kemudian dompet atau uang mungkin ya, uang yang ada di rekening kita ada 10 juta katakanlah. Tapi ternyata yang bisa kita nikmatin di dalam sebulan hanya 1 juta, maka 1 juta itulah rezeki kita. Berarti rezekinya gantian. Hah? Gantian. Bukan gantian, artinya 10 juta itu mungkin milik kita, tapi itu bukan rezeki kita. Jadi misalnya di luar tuh ada motor, saya nggak tahu motornya siapa. Katakanlah motornya siapa ya? Misalnya, motor Faza. Ketika Faza naik motor itu, maka motor itu jadi rezekinya Faza. Motor itu miliknya Faza juga. Tapi sekarang, misalnya sekarang katakanlah dicuri, maka itu udah bukan rezekinya Faza. Rezeki orang yang nyuri. Terus masalah kepemilikannya gimana? Karena itu bukan milik saksi pencurinya, maka hukumnya adalah haram buat si pencuri memiliki barang tersebut. Tapi konteks rezeki itu tidak ada halal haramnya. Bingung? Banget. Yang mana? Yang baju tadi berarti gantian-gantian. Gantian-gantian. Iya, berarti bajunya yang di atas itu biasanya dipakai. Iya, berarti yang sekarang bukan rezeki kalau besok dipakai. Itu dong. Iya, berarti kan nggak dipakai kan? Rezeki adalah segala sesuatu yang bisa kita nikmatin, gitu intinya. Dan rezeki adalah yang bisa kita nikmatin atau manfaatkan. Terus kemudian rezeki berbeda dengan uang atau penghasilan, ataupun barang juga. Karena barang apapun yang nggak pernah kita pakai, maka itu bukan rezeki kita. Mungkin itu memang milik kita. Nah, nanti kita di belakang akan membahas apa sih bedanya antara rezeki dengan kepemilikan. Nanti kita akan bahas bedanya apa. Nah, rezeki tidak ada hubungannya dengan halal dan haram. Gimana? Rezeki itu yang sedang dipakai. Rezeki adalah sesuatu yang bisa kita nikmatin atau manfaatkan. Contoh. Ada orang, dia mungkin penghasilan sebulannya cuma UMR Jogja kali ya, 1,9. Kalau bentar lagi mau naik 2 juta katanya. Nah, 4 juta. Alhamdulillah. Saya menangkap wajah-wajah tersenyum semua. Miskin kan ya, 4 juta. Iya ya, gaji 2 juta masuk Uniqlo langsung habis. Uniqlo apa? Uniqlo, merek. Oh. Atau masuk H&M udah habis juga. Oke, jadi kayak misalnya gini, ada teman saya itu gajinya UMR 1,9, tapi tiap hari dia tuh naik Alphard. Karena sopir Alphard. Betul, berarti apa? Rezekinya dia dapat Alphard, walaupun Alphard itu bukan milik dia. Dari lama pakainya, ternyata lebih sering pakai sopirnya daripada tuannya gitu loh. Ya, sopir pakai. Iya, lebih sering sopirnya. Artinya apa? Mungkin Alphardnya bukan milik dia, tapi rezekinya dia. Saya lihat di mobil itu. Bisa memakai Alphard itu. Jadi ketika beberapa orang salafus saleh itu berkata bahwa ketika dia meminta kepada Allah, pengennya adalah diberikan rizki, bukan diberikan kepemilikan. Karena kalau diberikan kepemilikan itu repot, harus nyervisin, harus bayar pajak gitu kan. Tapi kalau rizki nggak perlu kayak gitu.
Karena rezeki itu bisa datangnya kapan saja dan dengan cara yang kayak gimana aja. Kayak contohnya orang dengan gaji 1,9 mungkin nggak sih kebeli Alphard gitu loh, yang harganya 900 juta gitu loh. Itu aja tipe G, tipe terbawah. Cicil 150. Cicil ratusan tahun mungkin. Nah itu, tapi ternyata itu bukan termasuk rezeki buat orang yang memiliki Alphard tersebut. Rezekinya justru paling banyak dimanfaatkan oleh drivernya. Nah itulah konsep rezeki teman-teman. Yang mungkin teman-teman selama ini menganggap bahwa oh ketika dikasih barang, ketika dikasih hadiah itu merupakan rezeki. Itu bukan merupakan sebuah rezeki bila itu tidak mampu kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Nggak pernah kita pakai gitu. Nah gitu. Terus kemudian itulah konsep rezeki. Nah konsep rezeki terus berikutnya ada dua hal, yaitu yang pertama adalah al-hal, yang kedua adalah al-asbab. Al-hal itu adalah proses mengupayakan bagaimana rezeki itu datang. Proses mengupayakan ya. Kalau al-asbab udah jelas dari katanya al-asbab. Artinya apa? Sebab akibat. Gitu. Sebab akibat rezekinya datang. Kalau al-hal adalah potensi apa saja yang dipandang mampu mendekatkan kepada rezeki. Nah, kondisi atau keadaan yang bisa mendatangkan rezeki bersifat tidak pasti. Yang ini adalah langkahnya manusia, free will-nya diusahakan manusia. Al-hal. Nah, al-hal itu contohnya apa? Ya kerja. Kayak Faza tadi bilang kerja. Terus kemudian itu adalah potensi yang kemudian bisa keadaan yang mendekatkan kita kepada rezeki, mendekatkan, bukan dasar, tapi mendekatkan. Nah, kalau al-asbab apa? Al-asbab itu adalah sebab akibat bersifat pasti, masalah yang goib, butuh dalil yang bersifat pasti. Maksudnya gimana? Orang itu kecewa karena menganggap kerja atau misalnya ya menganggap kerja itu sebagai al-asbab. Atau orang itu sering kecewa atau pekerjaannya tidak dihargai karena sering menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sebab akibat datangnya rezeki. Nah, paling gampang gini, kita pernah nggak sih tiba-tiba diam aja di rumah gitu, terus ada makanan datang, kita nggak perlu order GoFood, kita nggak perlu order GrabFood, terus tiba-tiba makanan datang, ada mungkin akikoh, mungkin ada tetangga yang ngirimin nasi kotak gitu, pernah nggak? Nah, itulah makanya rezeki walaupun tanpa kita usaha rezeki itu pasti datang. Tapi kenapa kok kemudian kita harus kerja? Karena ini adalah ikhtiarnya kita. Yang kemudian karena ini termasuk yang diusahakan oleh manusia, free will-nya manusia. Free will itu kalau sesuai syariat dapat pahala, kalau melanggar syariat dapat dosa. Nah, kerja itu ternyata dalam ranah konteks ibadah. Kenapa kok kita bekerja? Orang muslim kok bekerja? Bukan untuk mencari rizki, tapi untuk apa? Beribadah. Untuk dapat pahala. Jadi kalau ada orang kok kemudian kenapa kok kerja gitu ya? Alasannya biar dapat duit, biar dapat rizki. Nah itu salah. Udah salah dari memahami konsep rizkinya. Karena kerja bukanlah sebab atau iya bukanlah sebab dalam kita dapat rezeki. Nah, terus kemudian dari sebab datangnya rezeki, kita butuh suatu dalil yang bersifat qat'i. Dalil qat'i itu apa? Dalil yang memang datangnya dari Allah langsung ataupun hadis-hadis mutawatir. Yang periwayatnya itu nggak ada yang dusta, periwayatnya nggak pernah ada yang meragukan di situ gitu. Nah, jadi butuh dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang bersifat pasti. Contoh dalil-dalil qat'i itu apa? Semua yang berada di dalam Al-Qur'an itu sifatnya qat'i. Nah, contohnya adalah al-asbab atau sebab penunjukannya atau sebab datangnya rezeki. Ini dari seperti ini. Ya, ini banyak banget, ada dari surat Al-An'am, dari surat Ar-Rum dan yang lain sebagainya. Nah, semua ini ngomongin tentang rezeki. Semua ini ngomongin tentang dari mana rezeki itu ada, gitu. Semuanya ngomongin tentang bagaimana rezeki itu ada bagi manusia, gitu.
Jadi ketika kita bekerja, terus kita beranggapan bahwa oh biar apa? Biar dapat rezeki, maka itu salah. Karena apa? Karena kerja buat seorang muslim itu nyari pahala, bukan nyari rezeki, gitu. Karena rezeki sudah dijamin sama Allah. Dalilnya ini. Jadi sebab datangnya rezeki itu cuma satu, dari Allah. Tapi kemudian muncul sifat yang salah. Sifat yang salah itu apa? Oke, karena rezeki itu datangnya dari Allah semata, jadi usaha manusia itu nggak ada gunanya. Manusia cukup pasrah kepada Allah, manusia tidak perlu bersusah payah mencari rezeki, semua sudah ada jatahnya. Nah, kalau seandainya rezeki itu disandarkan kepada manusia, maka repot. Repotnya gimana? Orang yang bekerja lebih lama jamnya harusnya memiliki rezeki yang lebih banyak. Contohnya apa? Ya misalnya driver ojol gitu loh, yang mungkin kerja 24 jam. Kalau rezeki itu tergantung daripada usaha manusia dan lamanya bekerja, tentu saja driver ojol itu orang yang paling kaya di dunia. Belum tentu. Iya, kalau disandarkan kepada manusia kan, kalau rezeki itu kan 24 jam dia kerja. Nah, terus jika seandainya rezeki itu disandarkan kepada kerasnya manusia dalam bekerja, maka mohon maaf ya, tukang batu, tukang bangunan itu adalah orang yang paling kaya di dunia. Karena paling keras usahanya. Paling keras usahanya gitu ya. Mungkin bahkan sampai tangan kulitnya kasar, sampai berdarah gitu. Nah, kalau seandainya kemudian rezeki manusia itu berdasarkan dari resiko pekerjaannya, tentu pemadam kebakaran adalah orang paling kaya di dunia. Nah, ternyata rezeki nggak ada berkaitannya dengan itu. Alias apa? Rezeki itu bukan berkaitan dengan manusia, tapi berkaitan dengan sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita indra. Yang kita bisa upayakan adalah langkah-langkah mendekatkan kita kepada rezeki kita. Karena itu termasuk free will, maka hukumnya mau taat syariat dapat pahala, melanggar syariat dapat dosa. Jadi peta rezekinya itu seperti semacam ini teman-teman. Jadi ada al-asbab, al-asbab dengan dalil qat'inya. Ya, kita lebih serius ya ngajinya daripada kemarin-kemarin ya. Al-asbab ada rezeki, nah terus kemudian kita mengupayakan dengan al-hal atau usaha kita. Nah dari usaha ini masuknya kepada free will-nya kita. Nah, kalau seandainya kita mencari rezekinya dengan free will-nya kita dengan cara yang halal, maka itu baru jadi hak milik. Tapi ketika kita mencari rezekinya dengan free will-nya kita dengan cara yang haram, maka ini tidak menjadi hak milik, tapi tetap rezeki dia. Contoh misalnya, yakin nggak kalau 5 menit lagi kita bakal dapat NMAX katakanlah? Enggak. Kalau terus kemudian ada orang yang kemudian karena pengen dapat NMAX, kemudian dia nyuri, nggak ketahuan, dapat rezeki nggak NMAX? Dapat, jadi hak milik nggak? Enggak, karena sifatnya haram gitu. Nah, tapi kalau dia seandainya mau bersabar, kalau di menit itu juga dia dapat NMAX, kemudian dia tidak mencuri, insya Allah di menit yang sama juga mungkin dia juga dapat NMAX karena sudah rezekinya. Sama kayak orang mati bunuh diri. Kalau saya bilang gini, ada orang mati bunuh diri, itu bukan bunuh dirinya yang menyebabkan dia kematian, bukan menyebabkan dia mati. Tapi apa yang menyebabkan dia mati? Ajal, sudah waktunya gitu loh. Wis wayahe gitu loh. Sudah waktunya. Seandainya dia pun kemudian nggak gantung diri katakanlah, dia mengisi kehidupannya dengan sewajarnya, ya di hari itu, di menit itu juga, di detik itu juga dia bakal mati. Karena sudah ajal. Gitu. Rezeki pun kayak gitu. Mau nyarinya kita susah atau mau nyarinya gampang, kalau dapatnya segitu ya segitu. Jadi kerja kalau kita menyandarkan untuk cari rezeki, biasanya apa? Kecewa. Karena target kita, mindset kita bukan pahala. Mindset kita adalah rezeki. Biar dapat rezeki yang banyak, biar dapat rezeki yang banyak, biar dapat rezeki yang banyak. Nah kemudian muncul kalimat bagaimana rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu seperti apa? Maka rezeki yang barokah itu adalah ketika kita mendapat atau kita menjemputnya dengan cara yang halal dan tidak melupakan hak orang lain di dalam rezeki kita. Nah itu yang namanya kebarokahan. Sedikit terasa
banyak dan yang banyak pun tidak melalaikan. Itulah kemudian konsep rezeki yang harus kita pahami sebagai seorang muslim dan bagaimana kita mengoptimalkan free will-nya kita. Ketika kita sudah bekerja menganggap bahwa wah kita kerja lama gitu ya 8 jam, belum kalau disuruh lembur, belum lagi kalau di beberapa kantor di luar sana kayak teman saya itu Ustaz Putra itu dulu kerja gitu ya, kalau lembur itu dibayar dengan loyalitas. Gimana? Itu Ustaz Putra dulu ketika lembur dibayar dengan loyalitas. Ya maksudnya nggak salah sih, cuma jadi dibalik lagi ke mindsetnya, apakah ketika kita bekerja itu ada aspek pahala nggak ketika kita lemburnya itu? Kalau ternyata pekerjaannya hanya berorientasi kepada uang dan tidak menimbulkan pahala kepada kita, ya itu pasti akan sangat melelahkan. Karena kalau kita sebagai pekerja orientasinya kepada uang terus menerus kepada itu pasti capek. Kenapa? Karena menganggap oh ngajar di sini gajinya segini, nanti jadi kutu loncat, ngajar di sana kayak lebih tinggi pindah sana, ada yang lebih tinggi lagi pindah sana. Karena menganggap apa? Karena menganggap dia pekerjaan hanya satu-satunya sumber rezeki. Sementara dia tidak berpikir tentang kebermanfaatan dia terhadap umat itu seperti apa. Nah, kebermanfaatan dia di tempat kerja gitu, dengan adanya dia kok ternyata malah suasana kantor jadi lebih religius, rohaninya lebih kerasa gitu. Nah, itulah justru point of view-nya di situ. Itulah konsep rezeki. Jadi nggak ada hubungannya dengan kepemilikan. Jadi kalau misalnya ada orang pengen iPhone, terus kemudian dia bekerja selama 5 tahun kok nggak kebeli-kebeli, ya berarti iPhone itu bukan rezeki dia. Tapi ada orang yang kemudian cuma ikut belanja di salah satu minimarket, undian, belanjanya mungkin cuma Oreo doang gitu. Terus habis itu kemudian nggak dapat iPhone. Ya berarti rezeki itu nggak ada hubungannya dengan kita bekerja gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti dia BPJS juga. Hah? BPJS. BPJS? Gimana? Kan Om bilang BPJS ini ada tasnya. Gimana? BPJS. Iya BPJS. Dan jiwa-jiwa Asuransi maksudnya. Iya itu. Kalau yang bayarnya lebih banyak kan wilayahnya lebih banyak. Maksudnya ini loh, kan BPJS itu kan kayak jaminan asuransi ya, asuransi gitu. Nah, yang rumah sakit itu kan kalau BPJS itu kan memang nggak bayar. Nah, dibayarnya fokusnya ke orang yang bayar cash. Jadi itu kerjanya nyari duit. Ya nanti kita bahas kalau udah selesai ya. Nanti kita bahas kalau udah selesai. Saya kayaknya tahu poinnya. Nah, tapi nanti kita bahas kalau udah selesai aja ya. Ya. Nah, terus kita lanjut. Berarti gimana pembagiannya? Pembagiannya seperti ini. Jadi al-hal itu berasal dari manusia, hasil ikhtiar manusia akan dihisab. Artinya apa? Ini nggak berkaitan dengan berapa banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Bukan kepemilikan loh. Kalau uang mungkin bisa berefek ke sini. Tapi kalau soal rezeki tadi apa? Apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita manfaatkan. Nah ini nggak ada hubungannya dengan ini, gitu. Karena mungkin gitu ya, ada orang mungkin gajinya udah miliaran, asetnya miliaran, tapi ternyata rezekinya dia itu tuh nggak semuanya bisa dia manfaatkan gitu loh di dalam hidupnya gitu. Paling cuma misalnya 5 juta aja sebulan gitu, masih ada sisa kayak gitu. Nah itu sisanya kemana? Ya itu bukan rezeki dia. Kalau dicuri orang gimana? Ya berarti jadi rezeki yang nyuri. Kalau si pencuri itu bisa memanfaatkan semuanya, tapi nggak jadi kepemilikan dia. Ya berarti yang dipakai aja. Iya, yang bisa dipakai aja. Dan dipakainya kemudian gini, dipakainya dengan kayak gimana? Entah dengan makan, entah dengan minuman, ataupun dengan pengobatan. Ya, kalau misalnya punya uang 1 miliar tapi sakit-sakitan ternyata, berarti cara menikmatinya dengan pengobatan. Gitu. Menikmati uangnya. Menikmati rezekinya. Gitu. Nah, terus sementara al-asbab itu berasal dari Allah, qadanya Allah dan tidak akan dihisab. Jadi rezeki atas misalnya ada orang mencuri gitu ya, mencuri dia dapat 500 juta. 500 jutanya yang dia dapat itu nggak akan dihisab, nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban adalah
Betul, mencurinya itu loh. Maka seperti halnya dengan jodoh juga. Jodoh itu udah dijamin belum sama Allah? Ya. Udah dijamin. Maka kemudian karena udah dijamin, free will-nya kita apa? Mau mendekat kepada jodoh dengan taat syariat atau enggak? Yang enggak taat syariat apa? Pacaran. Yang enggak taat syariat pacaran. Yang taat syariat ya ta'aruf. Ya tapi enggak kemudian terus aku pacaran ini pacaran syariah gitu. Enggak ya. Itu mencampuri bukan Iya, Ustaz Faza, betul sekali. Itu. Jadi rezeki jodoh pun seperti itu. Jodoh bagian daripada rezeki. Jadi jodoh itu sudah dijamin sama Allah. Nah, kemudian cara kita mendekatkannya gitu. Gitu lah jodohnya dua. Apa? Jodohnya dua. Ya bisa. Mas boleh mas. Berarti kan satunya Ya rizki. Udah masuk sendiri lagi. Ya jodoh ya rizki. Udah. Jodohnya dua. Maksudnya kalau satunya yang misalnya jalan-jalan, Hah? rizkinya dia. Udah. Makasih mas Faza. Gimana? Harus lanjut ada Ada dua. Kalau suami punya istri dua gitu. Ya, misalnya itu. Ya itu jodohnya, dua-duanya. Mau sampai 4 ya itu jodohnya. Nah, kalau seandainya meninggal atau cerai gimana? Udah takdir. Ya berarti udah selesai rezekinya. Udah selesai jodohnya. Nah, jadi saya teringat kisah dari seorang ulama ya, Malik bin Dinar, salah seorang sahabat juga. Malik bin Dinar itu pernah menolong seseorang yang terjebak di dalam sumur. Beliau lagi safar, terus kemudian ada sumur tua, di situ ada yang minta tolong. Terus si orang yang di dalam sumur itu minta tolong kepada Malik bin Dinar, tolong gitu. Terus Malik bin Dinar datang mau ngangkat orangnya, tapi giliran orangnya itu mau sampai ke atas yang di dalam sumur, orang itu minta di stop dulu. Cuma minta bahwa tolong berikan saya segelas air, saya haus. Nah, terus kemudian ya karena mungkin udah berhari-hari di situ, gitu, karena di sumur di padang pasir dan kering di situ kan. Terus kemudian Malik bin Dinar memberikan segelas air kepada si pemuda yang masuk sumur tadi. Terus kemudian diminum sama pemudanya. Setelah itu apa yang terjadi? Talinya putus dan seorang laki-laki ini jatuh ke dalam sumur dan meninggal. Artinya apa? Kemudian Malik bin Dinar bermuhasabah. Ternyata dialah pengantar rezeki terakhir bagi orang itu. Paham nggak maksudnya? Oh iya tahu. Maksudnya adalah bahwa seseorang itu tidak akan diwafatkan kecuali Allah sudah melengkapi seluruh rezekinya. Jadi ketika kita masih hidup, jangan khawatir buat nggak dapat rezeki. Mindsetnya itu seperti itu seorang muslim, pengusaha muslim. Jadi Imam Malik itu pernah berkata kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kita nggak perlu kerja, itu rezeki bisa datang. Tapi terus kemudian Imam Asy-Syafi'i bilang, oh enggak Imam Malik, rezeki itu harus kita usahakan, harus kita upayakan. Terus imam mereka berdebat. Ya berdebatnya ulama itu tuh gini ya, kalau Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak akan menghadiri perdebatan kecuali dia berharap lawan bicaranya lah yang menang. Artinya apa? Dia memposisikan ketika berdebat adalah aku yang butuh ilmu, bukan kemudian aku pengen menunjukkan eksistensiku dengan berdebat. Jadi seorang muslim kalau mau berdebat, harapannya apa? Harapannya bahwa ilmunya semakin nambah, bukan berbangga atas ilmu yang dia miliki. Kan kita kalau berdebat kadang pengen dianggap sok-sokan, pride dengan keilmuannya, pride dengan pondoknya, pride dengan organisasinya, gitu ya. Karena kita nggak pernah mikirin bahwa sebenarnya di luar sana banyak banget orang yang lebih pandai dari kita dan mungkin nggak terkenal gitu. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu berkala seperti itu hingga akhirnya dia berdebat soal rezeki sama Imam Malik. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i pulang, terus di hari berikutnya mau berhalaqah dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i itu ketemu petani anggur. Terus
anggurnya dibeli sama Imam Syafi'i. Wah, ini untuk menjawab pertanyaan konsep rezeki terhadap Imam Malik. Nah, terus kemudian dibeli anggurnya sama Imam Syafi'i. Terus kemudian pas ketemu Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, ini Imam Malik, ini saya berikan anggur untukmu nih. Ini kalau saya nggak berusaha, maka saya nggak akan dapat anggur. Terus kata Imam Malik apa? Lah ini juga konsep rezeki saya cuma duduk di sini, anggurnya datang. Artinya apa? Mereka cuma ketawa dan kemudian ya itulah indahnya ilmu gitu loh. Bahwa yang kemudian dilakukan oleh Imam Syafi'i untuk mendapatkan anggur itu dilakukan dengan cara yang halal. Nggak salah ya, memang itu kemudian yang bisa diupayakan gitu. Terus kemudian Imam Malik mendapatkan anggur tersebut dengan cara yang halal juga gitu loh. Tanpa melakukan usaha. Sekali lagi rezeki datangnya dari Allah, bukan dari usahanya kita. Usaha kita itu dilakukan untuk menjemput rezekinya Allah dengan cara yang halal. Maka mindsetnya seorang muslim jika bekerja adalah untuk mencari pahala, bukan mencari rezeki. Nah, ini mindsetnya kita. Selalu optimis karena rezeki sudah dijamin sama Allah. Jadi mau kita usahanya kayak gimana pun, kalau udah rezekinya ya kita pasti bakal dapat itu semua. Selalu terikat dengan hukum syarak. Jadi jangan sampai ketika nanti teman-teman kuliah ataupun teman-teman bekerja silau dengan sesuatu yang haram dengan jumlahnya banyak. Karena pernah ya, saya kan punya jasa sosial media konsultan gitu ya, konsultan sosial media. Jadi dulu tuh pernah ada klien yang kemudian pengen Instagramnya tuh digarap sama agensinya saya gitu. Nah, dia nggak nego, pengen kita udah bikinin plan A sampai Z selama 1 tahun, dia setuju dengan kontraknya dan nominalnya lumayan gede. Tapi apa? Dia jualan clothing, jualan baju distro itu. Modelnya apa? Bule, membuka aurat, cuma pakai kaos doang. Diterima nggak? 2 digit nominalnya. Diterima? Ya enggak, langsung kita tolak. Bahkan saya pun pernah teman-teman mendapatkan dalam tanda kutip uang tidak halal ya, uang haram, uang panas lah. Itu nominalnya hampir 1,5 miliar. Tapi apa? Ditolak. Saya padahal udah punya istri, udah punya anak 3, secara tanggungan ekonomi lebih berat. Tapi ketika disodori ini 1,5 M, tapi tidak sesuai syariat. Karena kita ketika berbisnis itu bisa, misalnya jual beli Al-Quran, barangnya halal nggak? Halal, barangnya bagus. Jual beli minuman kayak gini, halal, barangnya bagus. Tapi kalau akadnya haram, akad muamalah, akad bisnisnya haram, ya tentu saja bisnisnya jadi haram. Jadi ketika jual beli di dalam Islam bukan hanya berdasarkan produknya, tetapi bagaimana akad muamalahnya juga gitu. Nah, kalau akad muamalahnya benar, produknya juga benar, maka itu sudah menjadi salah satu kunci yang mendekatkan kita kepada rezeki yang barokah. Ya itu tinggal ditolak aja. Terus banyaknya kemudian saya cerita ke teman tuh, teman bilang gini, beneran nggak sayang tuh? Ya enggak, ya biasa aja, nolaknya biasa aja, nggak mau gitu. 1,5 M nggak mau. Segampang itu. Maksudnya gimana? Ya kalau rezekinya ya pasti dapat. Kalau nggak rezekinya ya pasti lewat. Gitu. Jadi kita harus optimis bahwa harta yang halal itu tetap bisa dicari dan bisa mengkayakan seorang muslim. Nah, kita harus berpositif thinking seperti itu. Jadi tidak takut untuk menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. Terus kemudian tidak mudah putus asa jika gagal dalam usahanya. Apalagi ketika usaha kita udah sesuai dengan syariat, usaha kita tidak ada yang melanggar akad bisnis, produk yang kita jual juga tidak ada haramnya, maka ketika ada kegagalan itu merupakan ujian dari Allah. Kegagalan apakah bersifat baik atau buruk? Belum tentu. Free will-nya adalah bagaimana kita bersikap terhadap kegagalan tersebut. Terus kemudian yang terakhir membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam. Kadang orang itu kayak gini ya, kalau belanja di mall itu bawa 100.000 kebanyakan apa kesedikitan? Bawa 100.000
ke mall, ke Amplas, udah pernah ke Amplas? Belum. Belum. Kalau buka belum. Nah, kemarin nonton film kemana? Hartono. Oh, Hartono. Hmm. Sama aja. Ya sama aja. Kalau bawa 100.000 ke mall, dikit apa banyak? Dikit banget. Dikit banget ya. Nah, Sihlin itu berapa? Sihlin 40.000. Banyak sih. Sini cuma Iya. Dulu saya beli sihlin itu masih 25. 50. Sekarang udah 50. 50 ya Allah, belum lagi minumnya teh botol sosro belasan ribu. Tapi itu. Iya, 100.000 dibawa ke mall, dikit. Kalau dibawa dimasukin ke kotak infak, banyak apa dikit? 100.000 kalau dimasukin ke kotak infak, banyak apa dikit? Banyak. Kok bisa? karena nggak tahu. Nah, maka di sini ya, jadi jangan membuat kita takut berjuang di agamanya Allah untuk menginfakkan harta kita, untuk mensedekahkan, untuk mewakafkan gitu ya. Karena pas sekali lagi rezeki itu udah dijamin gitu loh sama Allah gitu. Udah ada takarannya. Nah, kita tuh dirahasiakan, kita tuh dapat rezekinya berapa. Maka di situ ikhtiar kita menjemputnya dengan cara yang halal gitu. No riba-riba ya. No apa lagi? No akad-akad batil. No yang dibilangin Faza tadi yang belum saya jawab gitu. Gitu. Nah, maka ketika kita karena di situ ada keberkahan di sisinya Allah. Ya, ini di surat Ibrahim ayat 7 ya. Font apa itu? Beda. Font. Maksudnya ada kayak di Quran. Oh, font Arabnya ya dari sini dari keynote-nya. Barang siapa yang Ya. Berarti itu. Hah? Berarti font itu. Oh, baru lihat. Ya udah, Oke. basisnya aja, basisnya aja. Ya, di sini disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah itu senang banget kalau nikmatnya itu disyukuri. Nah, kalau misalnya Allah itu kita bersyukur dalam nikmatnya Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Gitu. Ngambek Ustaz. Kenapa? Ngambek. Ngambek. Kenapa ngambek? Itu tukeran sama apa? Nah, ini ya. Maka Ustadz Hamzah kalau punya istri disyukurin apa dikufurin? Disyukurin ya. Insya Allah nanti akan ditambah. Enggak loh yang ditambah. Enggak, yang ditambah tuh apa? Nikmatnya. Nikmat. Bukan kuantitasnya. Siapin minyak panas sudah. Kan sekarang udah pakai kompor gas. Yang ditambah itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Nanti di sini masalah guys kamar. Iya kan? Ya, kalau siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Sedikit akan ditambah nikmatnya, banyak pun akan ditambah nikmatnya. Ya, jadi kalau punya istri harus bersyukur. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa Allah itu enggak adil. Iya, coba dibaca artinya. Jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menangguhkan. Iya, enggak adil. Kalau adil itu kan kita berbuat satu dapat balasan satu. Ini dua. Ini dua. Berarti Allah itu bukan enggak adil. Allah itu enggak adil. Tapi Allah itu maha adil. Ya. Ya. Oh, Maha adil. Jadi jika kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Jadi janganlah kita pelit-pelit terhadap harta yang sudah Allah amanahkan kepada kita ini. Jangan hanya digunakan untuk kepentingan nafsunya kita aja, hanya untuk kepentingan hitsnya kita aja, untuk demi kepentingan tutorial hijabnya kita aja. Ya. Oh, sering kayak gitu ya? Enggak setuju kan tanya. Tanya. Tidak boleh begitu. Saya
Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa agama itu juga menyuruh kita, Islam itu juga menyuruh kita untuk menggunakan harta kita di jalannya Allah. Nah, itu saja tentang konsep rezeki yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada teman-teman. Iya. Privat. Ini Ustaz, kan tadi kita bahas tentang jodoh. Nah, misalnya ada seorang remaja yang punya pilihan dia bisa pacaran dan dia bisa juga nggak pacaran. Dia punya pilihan dan nanti apapun yang dia pilih, apakah jodohnya sama? Apakah jodohnya orang yang sama? Nah, kayak gini pertanyaannya, saya sampaikan gini. Allah itu udah tahu belum kita masuk surga atau neraka? Sudah. Iya. Sudah. Allah udah tahu belum kita masuk surga atau neraka? Udah. Hah? Udah. Udah. Kalau Allah udah tahu kita masuk surga atau neraka, lah terus ngapain kita sholat? Kan udah tahu kan? Ya jangan gitu ya. Kita dikasih akal gitu ya buat mikir. Nah, jadi seandainya Allah itu membuka jawabannya, oh si A masuk neraka, si B masuk surga, kira-kira masih mau sholat nggak? Yang masuk neraka mau sholat nggak? Yang masuk surga mau sholat nggak? Enggak, semuanya enggak gitu. Karena itu dirahasiakan, maka tugas kita adalah berikhtiar, free will-nya kita kan kayak gitu, sesuai syariat biar dapat pahala. Nah, terus kemudian soal jodoh gimana? Apakah kalau misalnya nanti dia nggak pacaran, terus dapat jodohnya itu aja? Lah emang kalau pacaran pasti nikahnya sama itu? Belum tentu. Ya siapa tahu. Siapa tahu kan Pernah nggak sih dengar ada yang hamil 1 minggu atau hamil 3 hari pernikahan terus batal? Iya, mungkin pacarannya udah 7 tahun mungkin. sakit sih, tapi biasa aja. Ya artinya itu bukan jodohnya gitu. Iya, Tugas kita mungkin hanya jagain jodoh orang gitu kan. Iya, udah nggak dapat duit, nggak dapat imbalan, dapat dosa. Sama itu rugi duitnya kan bayar. Oh, kapitalis sekali dia. Investasi kayak investasi. Gitu. Jadi Minta balikin. Orang bendahara itu beda. sama kayak istri saya kenal istri itu tuh cuma 4 bulan. Kami 3 bulan. Oh, itu cuma 3 bulan. Sebenarnya kenal gitu, nggak pernah satu sekolah mungkin, nggak pernah satu kampung mungkin, satu RT, satu RW gitu. Nah itu cuma 3 bulan. Artinya apa? Yo mau kerasnya kayak gimana usaha mencari jodohnya, kalau memang belum ketemu ya belum ketemu gitu loh. Bahkan teman saya dulu ya, ini juga saya nyebutin namanya. Kenapa Kak saya selalu bilang nggak nyebut nama? Kalau nyebut nama gibah namanya. Ya. Ini Jangan sebut nama. Oh, ketawa nih. Sama tadi. Ayo, Mas. Gitu ya. Jangan sebut nama. Nah, kalau udah gibah, ya, jadi ngebahas fikih gibah nih ya. Kalau gibah, gimana caranya? Pertama harus minta maaf kepada orang yang kita gibahin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya kita nggak sempat ketemu orangnya atau nggak enak sama orangnya, ceritakan kebaikan orang tersebut ke orang lain. Tapi tadi saya ada. Nah, tadi sampai mana pertanyaannya? Nah, semakin kayak misalnya saya kenal sama istri saya itu cuma sekitar 4 bulan, habis itu nikah gitu. Nah, dari situ juga kemudian kita tahu bahwa mau kerasnya usaha kita kayak gimana pun tetap kalau jodohnya itu ya sama itu. Bahkan teman saya tadi ya yang belum mau saya bahas ini, nah dia tuh udah katakanlah pacaran 6 atau 7 tahun lah gitu. Udah kayak ini ya, kredit kendaraan. Itu persiapan pernikahannya udah ngeri loh, udah mereka berdua gitu ya, udah bikin usaha travel agent gitu, terus bahkan udah kredit rumah subsidi pemerintah gitu, yang 100-an juta, gitu. Udah kayak gitu, kemana-mana pergi berdua gitu ya, terus akhirnya apa? H-7 batal.
undangan. Ya memang bukan jodohnya, kalau alasannya selalu ada alasan manusia gitu ya. Mau dari kubu si cowok apa kubu si cewek gitu kan. Selalu ada alasannya gitu. Ya nggak buat di-share di sini gitu ya. Privat. Nah mungkin kemudian alasannya ada yang selingkuh, ada yang kemudian mungkin kan ada mungkin selingkuh, terus mungkin juga timbul keraguan-raguan. Jadi misalnya teman-teman pada nikah, misal Ustadz Hamzah sama mungkin saya dulu gitu ya, menjelang pernikahan itu kayak timbul keraguan-raguan gitu loh. Betul. Nah itu timbul keraguan-raguan karena biasanya tuh lihat dulu keraguan-raguannya itu bisikan setan atau fakta. Gitu. Bisikan setan tuh, oh dia orang soleh, tapi terus kemudian dibisikin, wah kalau orang soleh tuh nanti biasanya poligami loh. Nah itu bisikan setan. Kalau fakta, ya memang itu ada yang nyampein. Kemarin aku lihat si dia calon suamimu tuh keluar sama cewek lain loh. Nah, gitu. Bisikin, geli kan ngomong sama saya, bisikin gitu. Apa? Ya kan bisa dua-duanya. Setan kan bisa dari jin, bisa dari manusia. Setan itu sifat. Berarti ada manusia yang bisikin. Ya bisa. Nah terus kemudian berikutnya adalah rasa ragu. Rasa ragu itu kemudian muncul. Rasa ragu itu muncul terus ya udah selesai aja. Jadi memang mau pacaran atau mau enggak ya akhirnya ketemunya jodohnya gitu. Kalau ternyata seandainya dia pacaran 7 tahun kok nikahnya sama itu, ya itu jodohnya berarti. Gitu. Tapi ditempuh dengan cara yang haram. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.